Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Masih di hari yang sama, masih di waktu yang saling berdekatan tapi tayang di hari yang berbeda. Jadi hari ini aku semangat banget ya, karena ya oke, banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus dicari, banyak yang harus dikejar. Jadi harus semangat dengan apapun yang sedang kita kerjakan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton, halo, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya ya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman yang sudah tulis-tulis hadir juga terima kasih. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus nggih. Terima kasih banyak. Wah, kayaknya video berikutnya harus dikerok dulu nih ya. Oke, habis ini break dulu, terus ngerok gitu, terus syuting lagi untuk video berikutnya. Jadi di video berikutnya biar kelihatan mengkilap gitu. Sok-sokan panggah ngono bentuke ya. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support tanpa terkecuali saja. Yang sudah tulis-tulis absen, sudah tulis hadir, kemudian sudah nyawer-nyawer, matur nuwun. Terima kasih banyak. Kemarin ada yang bertanya juga ke saya bahwa apakah kalau nyawer itu artinya bisa sampai ke Mas Tulus, sampai teman-teman, tapi nanti diakumulasikan seperti itu ya. Dan saweran itu akan dipotong 30% dari pihak YouTube. Jadi misalnya teman-teman nyawer aku 100.000, nanti sampai ke aku itu 70.000, seperti itu ya, sudah ketentuannya seperti itu. Sekali lagi matur nuwun, nggak bisa balas satu-satu. Terima kasih banyak, semoga bertukar dengan keberkahan Allah, sehat berkah bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk support dan semangatnya ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang punya masalah juga semoga cepat selesai. Teman-teman yang sedang kurang baik sekarang keadaannya, baik secara keuangan, rumah tangga, kemudian permasalahan apapun itu, Mas Tulus doakan semoga segera pulih, baik seperti harapannya jenengan, amin. Yang sedang punya hutang piutang juga saya doakan semoga hutang entang lunas, dan semoga Allah murahkan segala urusannya, Allah jauhkan dari bala apapun, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Sekali lagi aku nggak tahu video ini akan tayang tanggal berapa, jadi di video ini aku nggak akan buka maksudnya aku nggak akan nyebutin tanggal berapa, cuman yang pasti syutingnya tanggal 20 Februari 2024 ya. Ternyata teman-teman banyak yang DM saya juga nih, soal Mas Tulus kenapa nggak seru-seruan bahas soal pelantikan kepala pilkada ini, jadi kepala daerah maksudnya, kenapa nggak coba iseng-iseng hitung. Kemudian ada yang minta juga bahas soal
kabur aja dulu. Ternyata tuh ada tagar-tagar seperti itu yang memang juga lumayan menarik bagi teman-teman ya. Nanti kalau emang ada waktu, Mas Tulus sempatkan hari ini Mas Tulus buat semua. Karena kebetulan Kamis ini Mas Tulus sengaja memang free menyempatkan bikin video yang banyak buat stok ke depan. Karena apa? Kegiatannya lumayan padat ya. Oh iya teman-teman, insya Allah Mas Tulus sebelum puasa nanti nggak tahu hari apa kita akan coba, mudah-mudahan Mas Tulus ada rezekinya ya, doain ya teman-teman. Mas Tulus pengen bikin apem karena anak-anak minta sebelum Ramadan bikin apem. Aku udah calling-calling ke tim masak tapi masih cari tanggal yang tepat atau waktu yang tepat. Mungkin ya minggu depan pastinya ya, sebelum nasi box bila perlu lebih cepat juga lebih baik. Semoga rezeki dari Allah buat Mas Tulus juga lebih cepat lebih baik. Amin. Jadi kalau untuk apem, Mas Tulus tidak buka donasi. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang nanya juga, saya pengen bantu boleh atau apa. Kalau mau bantu ya nggak masalah, cuman saya tidak buka donasi untuk apemnya, oke? Seperti itu. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak untuk semangat partisipasinya teman-temanku yang nonton video gini. Kalau misalnya berkaitan dengan sedekah tuh Masya Allah luar biasa, langsung ada yang DM nanya-nanya gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh mikir bahwa ya Allah, orang-orang baik tuh di sekitarku luar biasa. Jadi rezeki tidak selalu uang, tapi orang-orang baik di sekitar saya juga luar biasa yang mensupport kegiatan. Ya hitungannya baik dalam tanda kutip menurut saya, ya versi saya sih baik karena sedekah kita tuh kan nyari berkah dari Allah ya, seperti itu. Terima kasih banyak supportnya. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan penjabaran Eyang terkait dengan peringatan beliau bahwa kemungkinan di bulan Ramadan ini akan banyak orang yang sakit. Apakah sakitnya akan parah? Apakah akan banyak dalam tanda kutip orang yang wafat sekali? Maksudnya artinya orang sakitnya bisa sampai bikin wafat atau sampai meninggal, nanti kita akan bahas secara detail ya. Mudah-mudahan ini jadi bahan pembelajaran buat kita teman-teman. Jangan terlalu percaya dengan yang saya sampaikan, ini hanya hitungan-hitungan ilmu cocoklogi yang saya punya tuh ya, anggap aja nggak ada apa ya, nggak ono gurune, tadi diambil segi pandang baiknya aja. Kalau teman-teman suka ditonton, tidak suka di skip. Kalau jenengan merasa begini begitu, silahkan, tidak suka mendingan keluar. Itu lebih simpel ya teman-teman ya. Jadi anggaplah ini konten seru-seruan di mana saya menghitung ini dari beberapa versi dengan beberapa cara menyampaikan pesan dari Eyang dan lain sebagainya. Saya nggak mau dianggap orang sakti, saya nggak mau juga dianggap orang pinter, enggak. Aku ya wong bodoh, di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau emang ada manfaat dari videonya silahkan disimak, tidak silahkan di skip. Suka ditonton, tidak suka di skip ya. Oke, disclaimer sudah saya jelaskan di awal video ya. Setuju? Setuju. Jadi Mas Tulus akan bahas itu nanti. Teman-teman, kemarin sudah saya infokan juga ke kalian bahwa apa kui? Saya tak tunjukkan sedekah nasi box kita per tanggal 20 ini teman-teman ya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ya masih sama, wong kita di hitungan hari atau di jam yang sama, nggak terlalu jauh. Oke, masih di 424 ya teman-teman, 4.024.000 rupiah, 4.024.089 rupiah ya. Jadi anggaplah kita masih minus 2 jutaan teman-teman. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan ada keajaiban Allah nanti untuk membantu sedekah nasi box kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan keajaiban sedekah nasi box kita ada di bulan Februari ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik. Ini sudah tanggal 20, kita nasi box insya Allah tanggal 28, berarti mungkin sekitar tanggal 26 itu uang harus sudah saya serahkan ke tim masak, jadi untuk mereka belanja. Jadi doanya mudah-mudahan ada keajaiban Tuhan. Tapi sekali lagi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Teman-teman sudah mengaminkan doanya Mas Tulus kan? Insya Allah doanya jenengan salah satu di antara jenengan yang mengaminkan akan Allah kabul, akan Allah izinkan. Amin. Kalau masih pengen bantu gimana Mas Tulus? Bolehkah saya cukupi misalnya? Boleh. Bolehkah saya semampu saya? Boleh. Minimalnya 12.000, selebihnya terserah teman-teman ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Transfernya 12.000, selebihnya terserah teman-teman, nggih. Matur sembah nuwun.
Terima kasih banyak. Gusti berkahi jenengan, Allah berkahi usaha, umur, keluarga, segala sesuatunya Allah jadikan berkah. Amin. Apa niat, hajat, dan tujuannya semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan hajatnya, dengan tujuannya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun nggih. Hari ini aku agak melankolis karena habis baca-baca WhatsApp cerita dari bunda-bunda baik, orang-orang baik yang bercerita soal bayi bajang dengan keadaan mereka. Dan oke, tidak semua bisa saya baca, tapi beberapa di antaranya sudah saya baca dan saya mendapatkan cerita yang luar biasa, artinya bisa jadi pembelajaran buat saya pribadi. Jadi agak melankolis, apalagi perkara perkara beras, teman-teman. Saya itu emang nggak punya beras, emang bener-bener nggak punya beras. Maaf, artinya bukan berarti saya nggak punya beras terus saya nggak bisa makan ya. Saya masih bisa makan, masih ada nasi dan seterusnya. Tapi ada salah satu subscriber nih yang walah luar biasa. Beliau tuh katanya, aku jadi sedih mas denger sama nggak punya beras. Lah aku ngomong apa adanya teman-teman. Jadi bukan berarti Mas Tulus nggak bisa beli loh ya. Mas Tulus cerita itu bukan ngemis atau apa, tapi beliaunya kecep. Maksudnya beliau ngomong apa tuh gara-gara ini, semangat ngono. Alah aku nanti berasnya semangat kok Mbak. Aku cuma begitu doang. Ya biasa kan, mulutku bercanda seperti itu. Beliaunya ternyuh, katanya nangis sampai rasanya kayak piye, kayak diris-iris gitu. Pokoknya siapapun tanpa terkecuali yang orang-orang baik tetaplah jadi orang baik ya. Baik di sini tuh bukan berarti kalian yang suka ngasih duit, enggak. Baik di sini tuh kalian sudah terenyuh dengan apa yang orang ceritakan, kasihan dan seterusnya. Itu welas kasih yang Allah kasih buat kalian luar biasa. Jadi itu sudah dihitung kebaikan bagi Allah, saya yakin dan percaya. Jadi mudah-mudahan jenengan tetap jadi orang baik, orang-orang baik siapapun jenengan di sana, di luar sana, dan selalu Allah jadikan kebaikan bersama kalian. Amin. Ayo semangat. Aku nanti berasa semangat. Ya Allah, sedih-sedih ya, sedih-sedih ketawa gitu loh. Sedih-sedih seneng karena sedih dengan keadaan, tapi ketawanya karena banyak orang-orang baik yang artinya mereka juga mengerti apa yang kita rasakan, kemudian jadi penyemangat buat kita. Ya itu beruntungnya kita, makanya jadilah orang baik biar teman-teman juga dikelilingi orang-orang baik. Semangat ya. Teman-teman yang pesan minyak bidara, kemarin sudah Mas Tulus kirim semua. Saat video ini tayang, mungkin belum ada pengiriman, adanya di hari Senin ya. Dan kalau video ini tayang hari Jumat atau hari Sabtu, hari Jumat mungkin masih ada pengiriman, tapi kalau hari Sabtu Minggu itu sudah tidak ada pengiriman ya teman-teman, adanya di hari Senin. Yang mau pesan silahkan sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa, kode pos RT RW, kemudian nomor HP-nya juga jangan lupa yang bisa dihubungi ya. Matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah pesan. Mas Tulus doakan semoga jadi obat jodoh dadi tombo teko loro lunga. Amin. Banyak yang nanya, Mas Tulus tombo teko loro lunga itu apa? Obatnya datang, sakitnya pergi, itu artinya. Nek wong Jawa kan yo otak-atik gathuk to rek. Jadi kayak bahasanya itu ya begitu. Selaman sulumun selamat, sawang sinawang, itu bahasa-bahasa Jawa yang biasa digunakan oleh masyarakat kita. Biar jadi doa ya, tombo teko loro lunga, lunga kersane Gusti Allah. Jadi obatnya datang, sakitnya pergi, perginya karena izin Allah. Itu ya, yang nggak ngerti artinya teksnya di sini. Ono subtitle rek. Tanpa terkecuali. Nah teman-teman, satu lagi saya sampaikan untuk yang mau ikut ngomong-ngomong, biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar rekeningnya Permata ya, nggak ada, seikhlasnya boleh berapapun. Terus jenengan nanti hubungi WhatsApp yang di situ ya, cek aja kolom komentar, kemudian Mas Tulus sematkan paling atas ya. Untuk ngomong-ngomong tubuhnya jenengan satu keluarga, atau untuk ngomong-ngomong bayi bajang juga boleh. Kita akan gelar nanti menjelang Idul Fitri, jadi sekarang kita masih kumpulkan dulu dana-dana yang terkumpul, kita akan buat sebanyak-banyaknya. Bahkan juga sudah ada yang khusus mengalokasikan dananya untuk beli baju. Nanti kita juga akan sedekah baju, nanti kita sedekahkan buat anak-anak, dan kita niatkan buat anak-anak bajang kita ya. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bantu ngomong-ngomong. Mudah-mudahan Gusti Allah terima pahalanya, Gusti Allah sampaikan pahalanya kepada jabang bayi yang diamong-amongi. Amin. Atur sembah nuwun. Wah, openingnya kesuwen dicaci maki meneh ki kok aku.
13 menit ya, sorry. Yang tidak suka silahkan digeser ke intermezzonya ke 13 ya. Kalau teman-teman yang baru nonton, Mas Tulus bisa nggak? Format videonya sudah seperti ini. Suka ditonton, tidak suka silahkan di skip ya. Oke, bukan Mas Tulus anti kritik, tapi memang sudah seperti ini. Kalau yang pertama nonton, nanti biasanya kalau orang-orang lama udah tahu, orang-orang yang baru, Mas Tulus bisa nggak prolognya diperpendek? Mas Tulus bisa nggak? Mas Tulus, orang-orang anyar gitu biasanya. Wong delok ikan delalok, ya kadang-kadang wong delok ikan delalok. Neng nek giliran dijak perang mundur ra gelem, ya itulah wong delok. Jadi mohon kemakluman teman-teman. Ya saya tidak anti kritik, tapi tolong difahami. Itu rule-nya nonton video saya ndak seneng yo sepono lunga sing adoh ya ning jenengan seneng ora seneng tak dongakne ganteng tak dongakne cantik tak dongakne dadi wong sugih ya amin wong sing dadi manfaat kanggo wong akeh amin. Kabarnya agak kurang baik teman-teman karena kemarin ceritanya ini kebetulan banget Azam ponakan saya ya anaknya Mas Mijan itu kebetulan lagi sakit atau lagi kurang bagus keadaannya. Kemudian si Misha anaknya Tika juga kurang bagus. Jadi aku sempat ngobrol terus aku tuh ada gatal gitu loh teman-teman dan maaf ya Mas Tulus kan lengannya rotok putih kayak ayam potong. Jadi kalau gatal tuh suka kelihatan tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Iya. Dan aku tuh kadang-kadang tidur nggak kerasa aku garuk dan aku juga Mas Wadi juga sama ternyata. Aku pikir kok ini kok ada beberapa clue sakit. Kalau yang bayi Azam sama Misha sampai demam. Kalau saya sih alhamdulillah enggak ya. Cuman kayak gatel-gatel aja. Cuman nggak parah, cuman gatel kadang-kadang nggak kerasa kegaruk pas tidur. Dan di situ saya coba untuk tanya sama Eyang, yang kok ono terus teman-teman ada apa namanya? Aku itu waktu hari apa ya? Saya nenggone Tika kayak dino apa ya rek aku. Aku pengen itu aku pulang nyari solusi aku ke mampir tempat Tika tuh pokoknya hari apa pas pulang itu aku lihat kayak apa ya warna yang menurut aku itu tuh aura warna sebagai simbol penyakit ya karena warnanya kayak coklat tapi keabu-abuan pudar kalau teman-teman melihat gambar warna hijau tapi yang tua kayak lumut tapi mengarah ke coklat itu tuh sebetulnya aura-aura di mana orang itu sedang dilanda sakit atau orang itu sedang ada sakit. Jadi aku melihat warna itu di kalau tidak salah itu di hari Senin. Kalau no hari Selasa itu kebetulan saya kan ke rumah Mbak Tika mampir dan ketika saya pulang memang saya melihat ada warna itu di langit kita dan warna itu yang aku yakini ya dari hasil pelajaranku bahwa itu tuh warna penyakit teman-teman, warna wabah gitu loh, warna yang sedang kurang bagus. Warnanya sudah mulai ke hijau, lumut-lumut tapi ada hitam coklat, bukan hitam tapi coklat, abu-abu ke coklat, tapi ada apa kayak lumut warna lumut kayak gitulah kurang lebih warnanya. Itu aura orang yang sakit atau aura sakit sebetulnya, alias aura penyakit. Kalau versi saya ya sekali lagi, dan aku menanyakan itu, kenapa kok anak-anak ini sakitnya bareng, kita juga sama-sama gatal. Jadi mereka tuh gatal juga, aku juga gatal. Terus aku melihat ada warna itu dan beberapa kali juga yang menyampaikan bahwa oh lah, kowe malah wis ngerti rong tak kayak ngerti. Ya, aku belum tahu yang aku cuma delok kayak gitu. Lagi anu wabah lah istilahnya. Jadi sebetulnya ini masih proses ya. Kalau sekarang masih banyak orang sakit ini ternyata masih prosesnya teman-teman dan yang memberikan clue bahwa pokoknya engkau bulan poso kalau yang bilangnya siam, yang tuh siam, tapi nggak ngerti ya, apa emang bahasa Jawanya puasa tuh siam ya? Aku nggak tahu, tapi siam tuh setahu aku bahasa bahasa ini ya, bahasa Arab kan. Tapi yang tuh bilangnya nanti bulan siam, atau istilahnya bulan puasa, itu akan lebih banyak lagi orang sakit beliau menyampaikan. Dan betul ternyata firasat saya dengan melihat warna itu di atas langit, ternyata itu merupakan simbol wabah, atau artinya warna wabah atau warna penyakit yang artinya juga bisa jadi dalam kondisi sedang akan disebarkan, sedang akan diluapkan, dan akan mencapai puncak menurut Eyang itu pitung dino setelah bulan siam. Jadi 7 hari setelah bulan Ramadan. Ini satu poin yang disampaikan Eyang. Mohon maaf teman-teman, disclaimer ya sekali lagi ini hanya penyampaian Eyang juga dari hasil analisa juga apa yang saya lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Beliau menyampaikan kalau akan banyak orang sakit, kemudian akan banyak orang yang merasa gatal badannya, kemudian demam dan flu dan biasa. Sakit-sakit biasa, tapi ini akan merebak dan sepertinya juga akan lumayan mengganggu ibadah kalian. Jadi kalau teman-teman tanya ditunggangi sama Bang Sajin kah ini, katanya Bang Sajin kalau Ramadan itu diikat Mas Tulus. Ramadan tuh nggak ada Bang Sajin, kok bisa ditunggangi oleh Bang Sajin buat nyebarin ini? Kata siapa? Ya,
dicari arti yang sesungguhnya dulu ya. Dicari arti yang sesungguhnya dulu karena menurut saya garis bawahi lagi mereka tidak diikat dalam tanda kutip seperti bahasa yang keluar tetapi mereka hanya dibatasi bukan berarti mereka nggak bisa apa-apa. Kalau Allah mengizinkan mereka jadi ujian kita, ya wallahu alam. Tapi memang jujur kalau ditanya ini bisa di apa bisa ditunggangi, ini sangat-sangat mungkin bisa ditunggangi oleh bangsa jin sehingga kalau di awal Ramadan saja ini akan banyak orang yang sakit tapi belum terlalu merebak menjelang ini versi Eyang ya menjelang 7 hari setelah Ramadan ini akan banyak sekali orang sakit dan oke, warnanya belum banyak, belum pudar banget. Jadi saya rasa betul yang disampaikan yang bahwa ini masih akan coba untuk menyebar, masih coba baru akan merembet. Jadi akan sekarang mungkin kita baru apa kalau sekarang tuh ibarat kata virus tuh lagi inkubasi ya, inkubasi kita dan mungkin akan lama-lama akan merembet, nyebar kemana-mana akan banyak orang sakit. Itu yang disampaikan Eyang. Dan clue-nya sorry teman-teman, aku nggak bisa ngomong ini sebagai konspirasi, tapi sepertinya juga ada campur tangan dari orang yang memanfaatkan ini. Jadi sakitnya kita itu nggak sewajarnya gitu loh. Sakitnya memang satu, cuaca sedang seperti ini. Kita akan berganti musim ya. Jadi itu sudah sewajarnya akan banyak orang yang sakit atau apa. Tapi ini tidak sewajarnya. Jadi nanti teman-teman akan mengalami banyak poin di sini. Sakitnya sebetulnya ringan, tapi akan merebak dan akan lumayan banyak. Ya, kalau yang disampaikan Eyang, kalau dari aura itu kita nggak bisa tahu teman-teman penyakitnya mengarah kemana kita nggak bisa tahu. Tapi intinya ketika kita melihat aura dari orang tersebut ini warnanya begini nih orang ini. Berarti penyakitnya, berarti orang ini punya naungan sakit penyakit. Itu salah satu cara kita mendeteksi kalau orang-orang seperti Mas Tulus tuh mendeteksi orang dari tanggal lahir, dari nama, kemudian dari auranya. Ketika kita ketemu dengan orangnya, oh ini punya bayangan. Jadi kita nggak bisa kita mendeteksi orang tuh dengan warna itu kita bisa melihat apa orang ini sakitnya karena guna-guna, karena gangguan dan seterusnya, apakah memang karena memang sakit betulan, itu bisa kita bedakan, itu bisa kita lihat ya, atau campuran dari keduanya. Itu bagi orang-orang seperti Mas Tulus, mungkin yang memahami cuman kita, cuman aku nggak bisa menjabarkan secara jauh, artinya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan, Mas Tulus dari warnanya Mas Tulus nggak bisa lihat, nggak, saya nggak tahu dari ini akan arah kemana, cuman Eyang memberikan clue bahwa sakitnya sih sebetulnya sakit-sakit ringan saja, bukan sakit yang bahaya, masih dengan seputar flu, cuman justru nanti kalian katanya akan mengalami rasa lelah yang berlebihan, kemudian rasa kantuknya agak berkurang, dan ngantuknya ngantuk tapi tidurnya akan sulit, itu yang disampaikan Eyang. Kemudian sakitnya juga akan lebih ke gatal, kemudian flu, batuk, dan juga yang berhubungan dengan virus-virus. Nah ini hati-hati teman-teman, karena ada momen yang dimanfaatkan bukan hanya oleh bangsa jin. Ini saya sampaikan bukan hanya dari bangsa jin. Kalau yang disampaikan Eyang, ini bukan hanya dari bangsa jin. Ada konspirasi lain yang saya nggak bisa sebutkan, tapi artinya juga akan dimanfaatkan oleh seseorang yang mencari keuntungan dari merebaknya ini. Jadi harapan saya mudah-mudahan jangan sampai ada apa-apa di kita. Nah, kalau teman-teman tanya apakah ini akan menjadi faktor kematian yang lumayan banyak, alhamdulillah ketika saya tanya sama Eyang, banyak tidak tapi ada. Jadi istilahnya sakit yang ringan-ringan ini kemungkinan juga bisa jadi pendorong, artinya bisa jadi penyebab atau menjadi potensi orang meninggal, tetapi dalam tanda kutip sampai banyak banget orang yang meninggal tidak. Tetapi masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, sepertinya jenis kelaminnya adalah laki-laki, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Yang bilangnya seperti itu ya. Jadi akan lebih banyak kaum laki-laki yang meninggal daripada kaum perempuan menurut versinya yang kalau sakit meninggalnya karena sakit di bulan Ramadan ini. Jadi harapan kita jadi bahan kehati-hatian saja, bukan untuk menakut-takuti, tapi kita jadikan ini sebagai clue untuk lebih hati-hati, lebih jaga kesehatan tentunya ya. Kemudian beliau juga memberikan clue bahwa untuk kita perbanyak mengkonsumsi air putih jenengnya. Jadi teman-teman simbolnya begini, versinya Eyang nih ya, tak jelaskan sedikit. Kenapa kita disuruh minum air putih yang gak ada rasanya? Makanya di bulan Ramadan ini salah satu tips yang disampaikan, nanti saya sampaikan di belakang ya, tak sampaikan di belakang. Ada sesuatu yang harus dinetralkan dari tubuh kita. Mulai mendekati Ramadan sampai masuk di 7 Ramadan sampai ke sana ya, harus ada yang dinetralkan dari tubuh kita. Makanya kita harus perbanyak minum sesuatu yang normal. Artinya air putih atau netral, dalam tanda kutip netral atau normal. Jadi
air putih ini merupakan simbol normalisasi untuk tubuh kita. Jadi perbanyak minum air putih itu salah satu tips dari Eyang untuk yang obat yang paling gampang didapatkan di mana-mana dan dokter juga menganjurkan ini. Jadi ada sesuatu yang harus dinetralkan sampai kemeringet kalau bahasanya Eyang itu. Bahkan kita disuruh minum air putih itu yang banyak sampai kita kemeringet, sampai ada yang keluar. Jadi artinya begini, tubuh kita tuh kayak lagi harus diganti cairannya terus, diganti seret, kita minum biar cairannya keluar. Jadi kalau yang bilang kita minumnya harus sampai kemeringat. Artinya di sini harus ada yang dinetralkan, harus ada yang dinormalisasi dari tubuh kita. Ya, itu salah satu yang disampaikan Eyang. Ternyata obatnya mudah ya, teman-teman, mengkonsumsi air putih yang lumayan banyak sampai kemeringat itu tipsnya. Di luar itu mau konsumsi vitamin bila perlu, makanan-makanan bergizi juga boleh. Kemudian Eyang kan bilang makanannya bila perlu lebih bagus makanan hambar yang dimakan. Kenapa? Karena sakit orang-orang di bulan Ramadan ini akan terpicu oleh makanan yang terlalu pedas, terlalu asin, terlalu asam, terlalu macam-macam rasanya. Jadi kalau misalnya masaknya jenengan misalnya hambar, artinya hambar tapi pas lah ya, nggak usah hambar tapi pas. Yang penting bisa dinikmati, itu lebih baik daripada teman-teman yang makan terlalu pedas, terlalu asam, kemudian terlalu asin dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang harus dinetralkan, harus dikembalikan kepada porsinya. Itu yang disampaikan Eyang ya. Jadi kenapa dibilang air putih harus banyak? Karena makanannya itu harus yang hambar, bukan yang harus yang hambar. Setidaknya hambar tuh lebih bagus daripada yang berlebihan untuk rasanya. Jadi kayak orang-orang yang ada tipikal orang yang memang suka makanan asin, ketika nggak asin, kita udah asin aja, menurut dia belum asin. Karena memang dia suka asin. Cuma lidah kita kan akan berbeda-beda ya. Dan alhamdulillah, saya tipikal orang yang makan yuisa enengnya. Kalau terlalu asin aku nggak suka, terlalu manis aku juga nggak suka. Jadi ya, kebetulan saya suka makanan-makanan yang balance. Nah ini beruntung bagi teman-teman yang kayak gini. Tapi kalau teman-teman yang suka asin, sepertinya harus mengurangi itu ya. Jadi organ dalam itu juga salah satu clue yang disampaikan Eyang, akan terpengaruh dengan sakitnya. Ingat, sakitnya ringan, tapi potensi orang yang wafat atau meninggal karena sakit ini juga akan lumayan ada. Tipsnya itu. Di luar yang disampaikan Eyang, minum air putih sampai kemeringat, kalian juga masih boleh mandi air garam krosok, kemudian menjaga kesehatan dengan olahraga, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, dan yang pasti jangan yang berlebihan. Konsumsi vitamin bila perlu, karena kita tuh kaya loh Indonesia itu. Ada jahe, ada serai, ada sirih, ya kan? Itu semua antibakteri. Bawang putih juga itu antibakterinya bagus. Jadi ini juga sesuatu yang bisa diaplikasikan buat mungkin kalian aku nggak mau pakai yang generik Mas Tulus, aku pakai yang herbal. Boleh, silahkan manfaatkan itu. Sekali lagi, ini hanya seputar tips yang disampaikan Eyang untuk kehati-hatian kita. Penyampaian Eyang sih 7 bulan siam. Eyang bilangnya juga siam. Aku nggak tahu sih siam itu, setahu aku bahasa ini ya, bahasa Arab, tapi kenapa Eyang juga bilangnya siam? Notabene Eyang non muslim ya, tapi dia bilangnya siam. I don't know soal itu. Tapi itu mungkin bahasa halus Jawa yang digunakan juga sama Eyang atau apa, aku nggak tahu. Nah, by the way, ketika berpuasa ini juga teman-teman akan lebih merasa gongnya ini bukan cuma dari segi kesehatan, teman-teman. Jadi Eyang juga menyampaikan secara psikis kita juga akan ditekan ya. Selama bulan Ramadan ini secara psikis kita juga akan tertekan, dalam tanda kutip, tertekan dengan beberapa sisi, termasuk kalian yang mungkin akan lebih mudah menangis, akan lebih mudah emosi, akan lebih mudah baper, akan lebih mudah ceroboh. Jadi hati-hati. Ini pesannya Eyang ya. Harapan saya semoga manfaat yang saya sampaikan, saya minta maaf. Yang saya sampaikan bukan sesuatu yang harus dengan percaya, tapi mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran buat kita lebih hati-hati. Oke? Kalau video ini tayangnya hari Jumat, teman-teman jangan lupa untuk sedekah ya, dan juga tetap harus semangat dengan apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Mas Tulus gak berasa semangat kok. Tetap lemu guys ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman. Terima kasih. Mas Tulus mau beres-beres mandi, nggak mandi sih, ngerok ini dulu, sarapan, nanti baru lanjut syuting lagi buat tayang besok-besok lagi. Oke, terima kasih. Sehat berkah untuk semuanya ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh
mampu, yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, cepat naik jabatan, gajinya naik, amin. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat baik kita, saya dan juga teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Teman-teman yang sekarang sedang mau jual aset, tanah, mobil, kendaraan, atau apapun asetnya, Mas Tulus doakan semoga segera terjual, amin. Yang sedang merintis usaha, baik dagang atau apapun, semoga lancar, laris manis dagangan ini, amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin, amin ya Rabbal alamin. Guys, matur nuwun, terima kasih. Aku pas dongo bagian itu tuh kayak langsung ketarik gitu loh kesedihanku, karena harapanku ya Allah, salah satu doaku semoga ada yang Allah kabul buat teman-teman yang nonton, amin. Baik, terima kasih. Tak kerok saya ya guys, tadi nanti video selanjutnya biar kita lebih ganteng gitu loh. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mau punya saran apa, kritik saran apa, silakan teman-teman bisa DM atau bisa postingan. Mas Tulus juga sudah buat postingan ya. Untuk kalian yang mau berkomentar, mau apa yang mau dibahas, atau bisa DM di @bigtulus_official. Follow juga Instagram Mas Teh ya. Mas Teh pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Boleh duit umum gak? Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.